Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Pada video kali ini saya mewakili tim dunia keperawatan akan menyajikan video yaitu akan membahas tentang penyakit demam berdarah. Nah, seiringnya dengan datangnya musim penghujan, biasanya untuk penyakit demam berdarah itu kasusnya akan meningkat. Namun, masyarakat belum mengetahui seperti tanda dan gejalanya maupun cara penanganannya ketika di rumah. Untuk itulah dunia keperawatan terinspirasi untuk membuatkan video yaitu penyakit demam berdarah, mulai dari pembahasan tanda dan gejala sampai dengan penata laksanaannya ketika di rumah. Nah, seperti apakah penjelasan penyakit demam berdarah ini? Kita langsung saja simak videonya berikut ini. Sebelum memasuki ke tanda dan gejala maupun penanganannya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Virus yang berperan dalam penyakit demam berdarah adalah virus dengue. Biasanya pada kasus demam berdarah, pasien yang mengalami penyakit ini dia akan mengalami peningkatan suhu tubuh atau dalam bahasa medisnya disebut dengan hipertermi. Hal ini disebabkan karena adanya proses infeksi yang ada di dalam tubuh pasien tersebut. Yang berikutnya adalah apa sih penyebab dari penyakit demam berdarah ini? Tadi sudah disebutkan di pengertian bahwa untuk penyakit demam berdarah ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Di mana untuk virus dengue ini ternyata itu memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah serotip den 1, serotip den 2, serotip den 3, dan serotip den 4. Kemudian pertanyaan berikutnya, penyebarannya melalui apakah penyakit demam berdarah ini? Nah, untuk penyebarannya atau yang disebut dengan vektor. Jadi vektor itu adalah organisme baik hewan ataupun manusia yang dapat menyebarkan penyakit. Pada kasus penyakit demam berdarah, vektor utamanya itu adalah nyamuk. Dan nyamuk ini yang paling terkenal ada 2 jenis. Yang pertama adalah nyamuk Aedes aegypti, kemudian yang kedua itu adalah nyamuk albopictus. Untuk nyamuk Aedes aegypti itu biasanya dia tinggal di rumah. Sedangkan untuk nyamuk Aedes albopictus dia biasanya tinggal di kebun ataupun sering disebut dengan nyamuk kebun. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa sih hanya nyamuk betina saja yang menjadi vektor dari virus demam berdarah? Jawabannya adalah karena untuk nyamuk betina dia itu memerlukan darah untuk membentuk hormon gonadotropik yang dia itu dibutuhkan pada saat ovulasi ataupun pembuahan telur. Sedangkan untuk nyamuk jantan dia tidak memakan ataupun menghisap darah. Biasanya dia mengambil makan makanan dengan cara menghisap sari buah-buahan. Jadi untuk vektor utama demam berdarah ini adalah nyamuk betina dikarenakan dia menghisap darah. Lalu apa tanda dan gejala dari penyakit demam berdarah? Untuk tanda dan gejala dari penyakit demam berdarah yang pertama adalah terjadinya demam biasanya 2-7 hari diiringi fase kritis selama 2 dengan 3 hari. Kemudian yang kedua itu terjadi leukopenia, artinya penurunan leukosit, di mana ini sebagai pertanda bahwa penyakit infeksi ini disebabkan oleh virus. Berbeda dengan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri ataupun yang lainnya, di mana terjadi peningkatan leukosit atau sering disebut dengan leukositosis. Namun untuk penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, leukositnya itu bisa terjadi normal atau bahkan bisa menurun. Tanda gejala yang ketiga adalah
adanya nyeri otot biasanya 2 sampai dengan 7 hari. Selain nyeri otot, biasanya diiringi dengan nyeri kepala ataupun nyeri sendi. Tanda gejala yang keempat adalah pada tes seram kulit itu positif, artinya munculnya peteki. Yang kelima adalah adanya limfadenopati atau kalau bahasa lainnya adalah pembesaran kelenjar limfa. Yang keenam, terjadi trombositopenia atau dalam bahasa umumnya itu adalah penurunan jumlah trombosit di dalam darah. Hal ini dikarenakan terjadinya infeksi oleh si virus dengue tadi. Yang ketujuh adalah distesis hemoragik atau perdarahan yang diakibatkan penurunan faktor pembeku darah. Yang kedelapan adalah terjadinya epistaxis atau dalam bahasa umumnya itu adalah mimisan. Dan yang terakhir itu adalah terjadinya melena. Melena merupakan buang air besar yang ada darahnya ataupun berdarah. Pertanyaan berikutnya adalah pemeriksaan apakah yang menentukan bahwa seseorang itu dia terjangkit penyakit demam berdarah atau tidak. Untuk menentukan seseorang itu terjangkit penyakit demam berdarah atau tidak, pemeriksaan yang paling sering dilakukan adalah laboratorium. Nah, seperti apakah pemeriksaannya? Untuk yang pertama adalah leukosit. Pada kasus penyakit demam berdarah, leukositnya itu bisa dia normal atau rendah. Namun, bagaimana jika pada pasien dengan penyakit demam berdarah, namun leukositnya tinggi? Itu harus dicari faktor yang berikutnya. Mungkin seorang tersebut, dia selain terinfeksi oleh virus, bisa saja dia terinfeksi oleh agen lain. Yang kedua, pada pemeriksaan laboratorium itu biasanya terjadi trombositopenia. Pada hari keberapa? Biasanya yaitu pada hari ke-3 sampai hari ke-8. Kemudian yang berikutnya adalah dari hematokrit. Hematokrit pada pasien dengan kasus demam berdarah biasanya terjadi peningkatan. Hal ini menandakan bahwa terjadi kebocoran di dalam plasma sel. Yang keempat adalah pemeriksaan hemostasis. Biasanya pemeriksaan ini berbentuk dengan pemeriksaan PT, PTT, ataupun fibrinogen dan juga yang lainnya. Tes ini dilakukan untuk melihat terjadinya kecurigaan adanya perdarahan ataupun gangguan faktor pembeku di dalam darah. Pemeriksaan laboratorium yang kelima adalah dengan cara memeriksa albumin dan juga protein. Biasanya pada kasus demam berdarah, albumin dan juga proteinnya dia akan mengalami penurunan. Pemeriksaan yang keenam adalah pemeriksaan SGOT ataupun SGPT. SGOT dan SGPT adalah pemeriksaan serum untuk hati. Nah, biasanya pada kasus dengan demam berdarah, SGOT dan SGPT-nya akan terjadi peningkatan. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan urium kreatinin. Untuk urium kreatinin adalah pemeriksaan dari ginjalnya. Jika pada kasus-kasus yang sudah berat, maka akan terjadi peningkatan urium dan kreatinin yang menandakan bahwa si penyakit demam berdarah ini sudah menimbulkan komplikasi ke organ ginjal. Pertanyaan berikutnya adalah, ada berapakah fase ataupun derajat dari demam berdarah? Untuk fase ataupun derajat dari demam berdarah itu ada 3. Yang pertama adalah demam dengue, yang kedua adalah demam berdarah dengue, dan yang ketiga adalah dengue shock syndrome. Untuk penjelasannya, yang pertama demam dengue. Demam dengue merupakan demam 2 sampai dengan 7 hari yang disertai 2 atau lebih tanda dan gejala demam berdarah. Kemudian hasil laboratorium itu terdapat serologi dengue positif, terdapat leukositopenia dan trombositopenia, namun tidak terjadi adanya perdarahan ataupun tanda-tanda perdarahan dan kebocoran plasma. Itu untuk yang demam dengue. Kemudian yang kedua itu ada demam berdarah dengue derajat 1, di mana demam berdarah dengue derajat 1 ini adalah yang ditandai dengan sama yang tadi, 2 atau 3 gejala.
kemudian demam selama 2 sampai dengan 7 hari, namun ada tambahannya yaitu terjadi kebocoran plasma. Bagaimana mengetahuinya? Yaitu dengan cara tes tourniquet ataupun tes Rampelit. Kemudian yang ketiga itu ada demam berdarah tipe 2 ataupun derajat 2, di mana untuk tanda dan gejalanya sama seperti demam berdarah dengue derajat 1, dan juga hasil laboratorium juga sama seperti demam berdarah derajat 1, namun ada tambahannya yaitu terjadi perdarahan spontan seperti epistaksis ataupun mimisan ataupun perdarahan melalui BAB yang disebut dengan melena. Yang keempat adalah demam berdarah derajat 3, di mana demam berdarah derajat 3 ini adalah tanda dan gejala maupun hasil laboratoriumnya sama seperti demam berdarah derajat kedua, namun tambahannya terjadinya kegagalan sirkulasi seperti kulitnya dingin dan juga lembab serta pasiennya gelisah. Yang kelima adalah demam berdarah derajat 4, di mana untuk demam berdarah derajat 4 ini adalah demam berdarah, tanda dan gejalanya maupun hasil laboratoriumnya sama seperti demam berdarah derajat ketiga, namun tambahannya adalah ditandai dengan shock dan juga tekanan darah maupun nadinya itu tidak terukur. Biasanya terjadi penurunan tekanan darah ataupun nadi. Nah, dari keempat derajat tadi yang termasuk ke dalam dengue shock syndrome itu adalah derajat ketiga dan juga derajat keempat. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa saja sih komplikasi yang disebabkan oleh penyakit demam berdarah tersebut? Yang pertama adalah udem paru atau terjadinya penumpukan cairan di paru-paru. Kemudian yang kedua itu ada efusi pleura, yaitu terjadinya penumpukan di rongga pleura ataupun rongga paru. Yang ketiga itu ada asites. Asites adalah penumpukan cairan itu di rongga perut. Yang keempat, ensefalopati ataupun terjadinya gangguan pada otak. Yang kelima, gagal ginjal. Biasanya ini komplikasi yang terjadi diakibatkan pasien yang sudah mengalami dehidrasi berat. Kemudian yang keenam itu adalah dehidrasi, artinya kekurangan cairan. Dan yang ketujuh adalah terjadinya perdarahan, di mana hal ini diakibatkan faktor pembekuan darah yang mengalami penurunan. Kemudian bagaimanakah perawatan dan juga penata laksanaan demam berdarah ketika di rumah? Yang pertama adalah penuhi asupan cairan secara adekuat. Pada orang dewasa, untuk cairan normal dikonsumsi setiap harinya sekitar 2.500 sampai 3.000 ml per hari atau 2 sampai 3 liter air per hari. Namun pada kasus demam berdarah, konsumsi cairan sebaiknya ditambah lagi melebihi dari kapasitas normalnya. Hal ini untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh yang hilang akibat demam ataupun proses infeksi virus dengue tersebut. Yang kedua adalah perbanyak makan makanan yang mengandung vitamin C. Nah, untuk makan makanan yang mengandung vitamin C itu biasanya terdapat pada sayuran hijau. Dan untuk buah-buahan itu yang paling terkenal kaya dengan vitamin C-nya adalah jambu biji. Jadi untuk teman-teman sehat semua yang sedang mengalami demam berdarah, maka perbanyaklah makan jambu biji, khususnya jambu biji yang merah. Baik itu nanti di blender atau dimakan langsung, itu sangat bagus sekali untuk penyakit demam berdarah. Selain mengandung vitamin C yang sangat tinggi, jambu biji juga berkhasiat dalam memulihkan ataupun membentuk si trombosit yang baru. Yang keempat, cukupi istirahat, baik istirahat secara psikis maupun secara fisik. Dan yang terakhir adalah jika terjadi sakit berlanjut ataupun gejala semakin berat, maka sebaiknya bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan maupun pengobatan. Ya, itu dia informasi yang bisa disampaikan mengenai penyakit demam berdarah.
tanda dan gejala maupun penata laksanaannya. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang edukatif untuk teman-teman semua. Seperti biasa, jangan lupa untuk teman-teman semua agar dukung channel ini dan juga support channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan juga bagikan agar informasi yang ada di channel ini dapat bermanfaat juga untuk orang lain. Dan untuk teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut bisa baca di deskripsi video. Di situ ada beberapa video yang sudah dibuat, baik jenis tesnya yaitu tes serang poliet ataupun ciri dari nyamuk demam berdarah. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam perawat Indonesia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.